Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad, NIM 193104030, kelas PJKRA 2019. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perbandingan Sistem Penjas dan Olahraga Indonesia dan Australia oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada poin pertama yaitu konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah fisikal. Dalam ilmu faal, jasmani disebut sebagai struktur biologik pada manusia. Secara umum dipahami bahwa jasmani atau jasadia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan aktivitas fisik sebagai manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran secara totalitas dan keterampilan motorik. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Sedangkan pengertian olahraga berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 3 tahun 2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Jadi, antara pendidikan jasmani dan olahraga sering dikatakan adanya interface, tidak sama namun ada bagian-bagian yang sama. Jelas, keduanya adalah aktivitas fisik. Tegasnya aktivitas otot-otot besar atau big muscle activity, bukan fine muscle activity. Oleh karena itu, dalam penerapannya tetap berlandaskan pada suasana kependidikan, serta berpegang pada kaidah-kaidah dalam praktek pendidikan. Adapun pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Tujuan akhir pendidikan jasmani dan olahraga terletak dalam peranannya sebagai wadah unik, penyempurnaan watak dan sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, watak yang baik dan sifat yang mulia. Jadi, orang-orang yang memiliki kebijakan moral seperti inilah yang akan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Poin kedua, yaitu sejarah pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Di Indonesia ditandai dengan A. Zaman kerajaan. Latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan. Olahraga tradisional tumbuh di daerah-daerah. B. Zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu berkembang sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Austria. Lembaga penjas yang didirikan ialah Sekolah Senam dan Sport Militer di Bandung dan AILO di Surabaya. PSSI berdiri tahun 1930 untuk menandingi NIFU. C. Zaman penjajahan Jepang. Jepang berusaha melatih latihan kemiliteran pemuda-pemuda Indonesia untuk memerangi bangsa Barat. Jepang juga mengajarkan olahraga yang dibawa dari negerinya, yaitu sumo, judo, karate, dan taiso. D. Zaman kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Kementerian dan Pengajaran bertugas pokok. 1. Menyelenggarakan latihan-latihan jasmani guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran. 2. Membina mental yang rusak akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Tahun 1946 diselenggarakan Kongres Olahraga pertama di Indonesia yang menghasilkan PORI, yang tugasnya untuk mengatur dan memusatkan segala urusan olahraga di seluruh Indonesia. Untuk mengurus kegiatan olahraga di luar negeri, maka dibentuk KORI. E. Masa tahun 1951 sampai 1990-an. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk memajukan penjas dan olahraga di Indonesia, yaitu 1. POM 4 tahun sekali, PONAS 2 tahun sekali,
3. Mengikuti Olympic Games 4 tahun sekali. 4. Mendirikan Departemen Olahraga tahun 1962. 5. Melaksanakan Panjil Olahraga. 6. Membentuk Bapopi. 7. Menetapkan Haornas. Dan yang terakhir, 8. Kompetisi cabang-cabang olahraga. Sedangkan di Australia, bidang ini ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah dunia pendidikan jasmani adalah Van Dalen DKK. 1953, sejarah dunia pendidikan fisik, yaitu budaya, filosofis, komparatif, dan Dixon DKK. 1957, Tenggara dalam sejarah pendidikan fisik. Ini adalah survei pendidikan jasmani yang paling komprehensif dari masyarakat kuno hingga abad pertengahan, hingga Eropa modern, Amerika Serikat, dan sejumlah negara kontemporer lainnya. Poin yang ketiga, yaitu sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan juga Australia. Sistem pendidikan jasmani di Indonesia semakin berkembang. Sistem pendidikan jasmani ini dimulai dari A. Masa penjajahan, B. Masa kemerdekaan, dan C. Masa Orde Baru. Perkembangan sistem pendidikan jasmani di Australia yaitu A. Periode pribumi atau prakolonial, B. Periode kolonial, dan C. Periode pasca kemerdekaan. Poin yang keempat, yaitu kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga Indonesia dan Australia. A. Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam bidang olahraga dengan adanya Indonesia dalam posisi 5 besar pada Asian Games 2018 menunjukkan keberhasilan yang diperoleh Indonesia hasil dari kerjasama semua pihak terutama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat yaitu Kemenpora, kelembagaan yang mengatur tentang semua olahraga yang ada di Indonesia berhasil melaksanakan tugas dalam event Asian Games 2018. B. Australia. Olahraga kompetisi bir dan bermabok-mabokan merupakan identik dengan cara hidup dengan Australia yang menjadi tuan rumah Olimpiade ke-16 pada tahun 1956. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat adalah senang berolahraga dan penonton yang ikut serta dalam olahraga. Mereka bergabung dengan klub yang telah dibentuk untuk berbagai olahraga bagi pria dan wanita. Banyak yang berafiliasi dengan asosiasi olahraga negara. Olahraga mereka keterlibatan pelatih profesional untuk permainan kompetitif dan memberikan pelatih amatir sukarela untuk anak laki-laki dan perempuan untuk belajar olahraga. Untuk meningkatkan kualitas penampilan olahraga, National Fitness Council dan perusahaan swasta telah mulai mempromosikan seminar pembinaan. Poin yang kelima, yaitu ranking jurnal negara Indonesia dan Australia. Keberhasilan dunia pendidikan sebuah negara dilihat dari penelitian-penelitian jurnal yang terpublis internasional. Terlihat pada gambar, Indonesia menduduki pada peringkat 52. Sedangkan Australia terlihat pada gambar menduduki pada peringkat 11. Poin terakhir, yaitu matris perbandingan sistem pendidikan jasmani Indonesia dengan Australia. 1. Aspek kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Di Indonesia, pemimpin di sebuah kelembagaan masih dipengaruhi politik, sedangkan di Australia, pemimpin di kelembagaan dipimpin oleh seseorang profesional yang paham mengenai tugasnya. 2. Aspek sarana dan prasarana. Di Indonesia, sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam proses pembelajaran penjas terutama di daerah-daerah, sedangkan di Australia sama halnya. Indonesia Australia memiliki masalah yang utama di dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Banyaknya sarana dan prasarana yang beralih fungsi. 4. Aspek pembiayaan. Di Indonesia, titik fokus dalam pembiayaan dalam pendidikan yaitu biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sedangkan di Australia, titik fokus dalam pembiayaan pendidikan yaitu akses, kualitas, keadilan, dan efisiensi. Aspek yang kelima, yaitu cabang olahraga unggulan. Cabang olahraga unggulan Indonesia yaitu bulu tangkis, sedangkan cabang olahraga unggulan di Australia yaitu sepak bola. 6. Aspek ranking jurnal.
Ranking jurnal Indonesia di dunia menduduki peringkat 52, sedangkan ranking jurnal Australia di dunia menduduki peringkat 113. Terakhir, aspek bahan ajar. Di Indonesia, materi disesuaikan dengan kurikulum. Sedangkan di Australia, materi juga disesuaikan dengan kurikulum. Itulah hasil presentasi PowerPoint yang saya paparkan dan sampaikan. Dan saya juga tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.